lebih jauhnya saya masukkan terkait peran dan kedudukan paralegal dalam akses to justice ya, dalam akses keadilan. Bagaimana sih perannya paralegal, kedudukan paralegal, haknya paralegal seperti apa? Ya, kemudian bagaimana sih paralegal ini dengan posisinya dengan advokat ya, atau dengan sistem di pengadilan kita seperti di sistem peradilan kita menganggap paralegal itu seperti apa? Oke, next. Ini syarat. Nah, teman-teman semua, sebenarnya paralegal ini sudah ada lama secara peran dan fungsinya. Bahkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya, jadi sebenarnya paralegal ini sudah ada cukup lama. Ya, kalau tahun 1975 kita mulai ada istilah dengan sebutan pokol bambu. Ya, jadi pokol bambu itu bisa dikatakan waktu itu asisten pengacara lah, ya atau apa ya. Bahkan beberapa orang mengartikan pokol bambu itu dengan istilah untuk yang mengurus sesuatu hal. Misalnya teman-teman kalau dulu ke kantor pertanahan ya, Kantah ya, atau BPN ya saat ini ya, itu ada orang-orang yang dia bukan advokat, dia bukan sarjana hukum bahkan ya, eh, bahkan bisa dikatakan dia itu hanya lulusan SMA ya, tapi dia biasa mengurus terkait pertanahan. Jadi teman-teman misalnya dulu ada kantor pertanahan ya Kantah, bisa ke orang tersebut untuk bertanya bisa Pak bagaimana ngurus tanah dan sebagainya, itu bisa bantu. Nah itu bisa dimaknai juga sebagai pokok bambu dan sebagainya. Ya. Atau kalau kita tarik jauh ke belakang, pada masa pendudukan Hindia Belanda ya, pada dulu ya. Kalau kita lihat secara sistem pendidikan hukum, sebenarnya kan mulai ada sekolah tinggi hukum itu kan pada tahun 1905 atau 1909 saya lupa itu. Jadi mulai ada pendidikan tinggi hukum itu Recht School ya. Jadi Recht School itu mulai ada tahun 1905 atau 1909 saya lupa ya. Nah, pada waktu itu bisa dikatakan mulai masuk golongan pribumi. Jadi kan dulu ada beberapa golongannya pada masa Hindia Belanda. Golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra atau pribumi ya. Nah, mulai mulai ada sekolah tinggi hukum itu Recht School itu mulai masuk ke kita tuh pribumi. Tapi dengan catatan tentu orang golongan Bumi Putra atau pribumi ini yang memang kedudukannya tinggi di sosial masyarakat. Misalnya dia anak adipati atau bupati ya, atau anak pejabat administrasi di pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, baru dia bisa sekolah di semacam sekolah tinggi hukum itu. Hingga akhirnya pada tahun 1924 atau 1928 itu mulailah ada namanya lagi perubahan, itu Strafhoge School ya, jadi yang sebelumnya Red School menjadi Strafhoge School. Nah, namun karena keterbatasan setiap orang yang untuk mengakses pendidikan tinggi hukum pada masa Hindia Belanda, akhirnya apa? Lulusan-lulusan fakultas hukum dulu itu orientasinya adalah kepada untuk pendampingan orang-orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya itu yang apa? Jadi yang khusus untuk golongan Eropa ya, Eropa dan Timur Asia pada saat itu. Sehingga banyak dari jadi golongan pribumi ini menyebabkan ketika ia berhadapan dengan hukum akan sulit mengakses keadilan pada masa itu. Hingga akhirnya muncullah bisa kita katakan saat ini paralegal ya. Ini dulu tuh pokok bambu. Kalau dengan Belanda tuh bisa dikatakan Gimaset ya. Jadi Gimaset ini dia orang-orang yang memang bukan sekolah tinggi hukum, dia tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi hukum, tapi emang karena sifat atau sikap kevoluntirannya itu akhirnya membuat dia tersentuh untuk mendampingin orang-orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya orang bumi putra ya pada waktu itu. Nah, hingga akhirnya pada tahun kita merdeka, tahun 1975 mulai ada istilah pokok bambu dan saat ini sudah ada paralegal. Ya, tapi yang saya katakan, sebelum ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, ya, paralegal itu sudah ada, ya. Artinya secara fungsi atau secara peran itu sudah ada paralegal. Tetapi secara regulasi yang mengatur tentang paralegal itu belum ada, ya.
Mulai itu ada tahun 2011 sejak ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Ya, jadi maka bisa kita katakan bahwa peran paralegal ini sangat penting untuk menjadi jembatan bagi kita, bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Ya, nah kembali saya katakan tadi bahwa paralegal ini walaupun secara regulasi ia baru diatur ya pada sejak adanya Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, kemudian peraturan pelaksananya ada PP peraturan pemerintah ya, kemudian ada Permenkumham peraturan Menteri Hukum dan HAM, lebih lanjut sampai ke Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal ya. Jadi walaupun secara regulasi itu baru ada tahun 2011, 2018, Permen 118 dan Permen 3 2021, tetapi secara fungsi tadi saya katakan sudah ada cukup lama. Bahkan di undang-undang lain itu secara peran itu sebenarnya sudah ada. Teman-teman bisa lihat di undang-undang tentang lingkungan hidup misalnya. Kemudian undang-undang di tentang PKDRT ya, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi orang-orang yang itu memang secara kefungsian itu ya sebagai paralegal walaupun secara eksplisit itu tidak disebutkan, tetapi secara implisit di undang-undang lain itu disebutkan. Ya, misalnya di undang SPPA juga termasuk dalamnya ada tenaga kerja sosial ya, yang ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, dia bisa mendampinginya. Ya, nah ini saya katakan tadi, secara implisit di undang-undang lain pun sudah ada, tetapi secara eksplisit atau tertulis ya, itu baru diatur di pasca adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan. Nah, Nah, ini adalah saya katakan tadi ya, mulai ada pengaturan terkait paralegal. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, jadi di pasal 9 huruf A kita lihat ya, jadi pemberi bantuan hukum itu. Pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum teman-teman. Jadi pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi pemberi bantuan hukum yang telah lolos verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemberi bantuan hukum. Ya. Jadi saat ini telah ada 619 organisasi pemberi bantuan hukum. Dalamnya sudah ada ormas, termasuk organisasi bantuan hukum ya, termasuk juga lembaga-lembaga bantuan hukum. Yang diantaranya adalah lembaga hukum rumah keadilan. Ya. Jadi pemberi bantuan hukum itu adalah yang sudah lolos verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, CQ, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ya, pada sebuah salah 9 huruf yang mengatakan bahwa PBH itu berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat paralegal, ini saya bold ya, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Nah, dari pasal ini kita mengatakan bahwa inilah pasal pertama yang secara tertulis mengatur atau menyebutkan paralegal masuk ke dalam regulasi perundang-undangan di kita. Ya, hingga akhirnya diteruskan sampai ke di Permenkumham nomor 3 tahun 2021 ya tentang paralegal dalam pemberian hukum ya, akhirnya disebutkan paralegal itu apa sih. Nah, di pasal 1 itulah disebutkan pasal 1 angka 5 Permenkumham 3 2021 menyebutkan bahwa paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas ya masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal ya seperti teman-teman saat ini ya, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi terima bantuan hukum di pengadilan. Nah, kenapa dia tidak berprofesi sebagai advokat? Nanti kita akan sampaikan di slide berikutnya. Yang sedikit saya spill ya bahwa advokat dan paralegal ini berbeda, tapi ia kolaborasi. Makanya dia tidak berprofesi sebagai advokat, biar ada kolaborasi. Ya. Paralegal akan fokus terkait bantuan hukum non litigasi, sedangkan advokat akan terfokus pada bantuan hukum litigasi seperti itu. Nah, sebenarnya paralegal ini pun tidak hanya ada di Indonesia teman-teman semua, ya. Jadi paralegal ini juga ada di negara lain. Misalnya kita lakukan perbandingan ya, komparatif ya di negara lain misalnya. Jadi kalau kita lihat di Inggris Raya, jadi ada namanya National Association of License. Jadi salah satu lembaga yang memberikan lisensi kepada paralegal ya untuk menjadi paralegal. Jadi di luar negeri itu ada lembaga-lembaga lisensi yang dia emang khusus untuk memberikan lisensi bagi orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi untuk menjadi paralegal di Inggris Raya. Ya, jadi NLIP ini dia menjelaskan bahwa paralegal itu adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum
tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pengacara. Nah, kalau kita lihat ini NLP ini juga menjelaskan hal yang sebenarnya hampir sama di Indonesia. Jadi kita lakukan perbandingannya. Jadi paralegal yang di Inggris dan paralegal yang ada di kita di Indonesia sebenarnya sama ya. Dia harus melalui pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Ini hari ini teman-teman ikuti, ya. Tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pengacara. Nah, sama juga di Indonesia. Kalau syarat sebagai pengacara kan kalau teman-teman tahu semua ya di syarat sebagai advokat ya. Itu kan minimal usianya 25 tahun misalnya. Harus magang 2 tahun di kantor advokat misalnya. Dia disumpah di pengadilan tinggi dan sebagainya, ikut PKPA ya, ikut PKPA, kemudian lulus ujian advokat, kemudian tidak di apa namanya disumpah ya pengadilan tinggi ya. Berbeda dengan paralegal yang syarat di usia 18 tahun sudah bisa menjadi paralegal ya. Nah, PKPA-nya advokat kalau di paralegal itu namanya pendidikan dan pelatihan paralegal ya. Kalau di advokat biasanya 3 bulan, di paralegal itu cukup 3 hari dengan 18 jam belajar ya. Kalau di advokat itu ada namanya magang sekurangnya 2 tahun misalnya, di paralegal itu ada namanya aktualisasi selama 3 bulan, paling lama 3 bulan, ya. Jadi itu sedikit perbandingan baik di luar negeri maupun Indonesia dan perbandingan sistem kita paralegal dengan pendidikan di advokat. Nah, kemudian kalau kita lihat di Amerika, ya di Inggris, di Eropa, sekarang kita ke benua Amerika. Jadi di Amerika tuh ada namanya ABA ya, American Bar Association. Ini semacam peradinya lah kalau di kita ya di Indonesia. Jadi dia menyebutkan bahwa paralegal itu adalah individu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, ini bersama nih ya, di kita di Indonesia, di Inggris dan di Amerika juga. Jadi emang paralegal itu adalah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, cuma dia menambahkan atau pengalaman kerja yang mana bekerjasama dengan advokat, kantor perusahaan atau agen pemerintah ya. Ini pada khususnya menjadi penerima delegasi tugas pada kerja hukum yang mana menjadi tanggung jawab advokat ya. Jadi beberapa di luar negeri itu juga banyak banyak mengasumsikan bahwa paralegal itu sebagai asisten lawyer ya. Jadi dia membantu tugas advokat seperti kalau di kita eh, itu lebih ke kolaborasi ya, paralegal untuk non litigasi, advokat untuk litigasi berat. Konsep yang eh, kita sodorkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Maka bisa dikatakan bahwa paralegal itu lazim diartikan sebagai seseorang yang bukan advokat ya, yang sama seperti saya katakan tadi di awal. Dia memang bukan advokat, kenapa? Dia kan fokus terkait bantuan hukum litigasi. Ya. Dia juga tidak mesti sarjana hukum, ya, atau dia tidak mesti mahasiswa fakultas hukum. Bisa saja dia mahasiswa ekonomi ya, fakultas ekonomi, atau dia mungkin tidak mahasiswa misalnya. Dia hanya lulusan SMA misalnya. Sangat mungkin itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Dia bukan advokat. Tapi dengan catatan, walaupun dia tidak mahasiswa fakultas hukum, tidak pernah mengenyam pendidikan hukum, atau dia misalnya hanya lulusan SMA, ya seperti itu, tapi tetap dia harus memiliki pengetahuan di bidang hukum. Nah, pengetahuan inilah yang diperoleh dari pendidikan pelatihan paralegal yang teman-teman ikuti pada hari ini. Jadi teman-teman yang sebagai mahasiswa tentu tidak asing dengan materi-materi hukum yang teman-teman dapatkan selama pelatihan 3 hari ke depan. Ya, apalagi tadi ada materi pengantar hukum dan demokrasi itu kan materi dasar kita ya. Ya apa namanya di kita kuliah awal-awal dulu ya kalau mahasiswa hukum ya. Ada PHI, PIH dan sebagainya, ada ilmu negara. Itu kan materi-materi dasar yang kita dapat. Jadi mengulang. Tapi beberapa ada juga materi-materi yang teknis seperti keparalegalan, bantuan hukum dan advokasi, gender minoritas. Itu ada materi-materi yang teman-teman akan dapatkan selama pelatihan di sini. Ya, kembali ke konteks paralegal, maka saya tegaskan bahwa tidak menjadi masalah paralegal itu mau dia pernah sekolah hukum ya atau dia sedang sekolah hukum atau dia tidak pernah sekolah tinggi hukum. Tidak masalah. Selama ia memiliki kecakapan, pengetahuan di bidang hukum ya yang dibuktikan nanti dengan dia punya sertifikat kompetensi ya. Pasca dia mengikuti pelatihan ini, maka dia bisa dapat menjadi paralegal ya. Maka teman-teman yang bukan mahasiswa fakultas hukum ya pada pelatihan ini mungkin saya kurang tahu ya apakah ada ya teman-teman yang pada pelatihan ini bukan dari mahasiswa fakultas hukum, maka dipelajarin benar-benar. Kenapa? Karena nih materi yang di luar teman-teman biasa
pelajari, misalnya teman-teman dari mahasiswa lain ya, mahasiswa ekonomi misalnya. Dia adalah materi yang di luar teman-teman biasa pelajari seperti itu. Kita next. Nah, ini adalah kompetensi paralegal yang diatur dalam Permen Kumham 3 2001, kemudian pedomannya, kemudian juga ini yang menjadi landasan kita dalam melakukan pendamping hukum di masyarakat. Jadi ada 3 kompetensi. Pertama, kemampuan memahami hukum dasar. Ini menjadi hal yang wajib, ya. Ini selaras dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Karena di luar sana pun banyak paralegal itu yang bukan dari basic hukum, baik itu mahasiswa hukum maupun yang bukan yang alumni ya seperti itu ya. Jadi banyak sekali, ya. Bahkan secara data kami yang mahasiswa hukum itu ya itu nggak sampai 10% jumlahnya yang menjadi paralegal. Jadi kebanyakan paralegal itu berbasis komunitas. Sebagai contoh ya, kemarin saya ngisi pelatihan di Bogor tuh ya. Dia itu dari komunitas NAPSA ya, apa anti narkoba. Dia menjadi paralegal kenapa? Karena dia emang pernah menggunakan narkoba, menyalahgunakan narkoba, kemudian dia ditangkap dan sebagainya. Tapi karena proses penangkapan yang dianggap diskriminasi ya, tidak sesuai prosedur, hingga akhirnya dia membuat niatnya untuk menjadi paralegal. Dan saat ini dia menjadi paralegal. Dia menjadi paralegal khusus mendampingi orang-orang yang berhadapan dengan hukum khusus kasus narkotika. Walaupun dia bukan orang hukum, ya, tapi karena pengalamannya dia itu membuat kuat rasa untuk menjadi volunteer paralegal untuk karena gini komunitasnya dia kan banyak tuh pengguna narkotika dan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Nah itu banyak dan ia salah satu orang yang sangat tidak suka dengan proses 86 bahasanya dia damai dengan uang dan sebagainya. Dia proses dia menghargai proses melalui yang benar-benar hanya sesuai dengan hukum seperti itu. Jadi banyak di luar sana paralegal-paralegal yang benar-benar menekuni ini bukan dari mahasiswa hukum malahan ya. Untuk itulah teman-teman yang saat ini mengikuti pelatihan paralegal dari eh, berbasic hukum ya, mahasiswa hukum, kita harapkan harus lebih serius lagi dan ketika nanti menjadi paralegal jalankan fungsinya benar-benar sebagai paralegal ya. Saya pun dulu ketika menjadi mahasiswa di S1 ya di UB ya, di FAUB, itu pun saya sudah aktif ya. Ada berbagai aktivitas saya aktif ya termasuk ketika dulu saya menjadi ketua ya di Forum Mereka tuh ada namanya di FAUB ya. Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan ya. Sudah aktif menangani kasus-kasus seperti ini. Hingga akhirnya ketika saya ke Kementerian Hukum dan HAM, semangat itu tetap saya bawa sampai ketika saya menjadi eh, pegawai atau aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kembali ke kompetensi paralegal, jadi kemampuan hukum dasar itu sangat penting dan wajib untuk semua yang mau menjadi paralegal. Kemudian ada mengenai kemampuan eh, mengenai kondisi wilayah. Nah, ini penting nih. Jadi bagaimana paralegal itu mampu secara akademik untuk memahami teori ya dan sebagainya hukum dasar ya. Tapi juga dia mampu harus mengerti terkait kondisi wilayahnya. Ini penting terkait mapping kita penyelesaian sengketa di masyarakat. Dia harus bisa tuh mulai memetakan kelompok kepentingan mana saja di masyarakat, ya, kelompok minoritas mana di masyarakat. Kemudian bagaimana sih kondisi wilayah tersebut, ya. Dia harus bisa bisa memapping itu. Kenapa? Ini akan berdampak pada metode atau cara dia menyelesaikan sengketa di masyarakat atau melakukan pendampingan hukum di masyarakat. Ya, kemudian kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam perjuangan hak asasi manusia. Ini sudah pasti ya. Jadi perjuangan HAM itu teman-teman harus benar-benar masuk ke sanubari teman-teman semua. Kemudian ini paling terakhir nih, ini berkaitan dengan semakin sering mendampingin orang berhadapan hukum, semakin kita mendapat keterampilan ini. Jadi terakhir ada keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Ya, kalau sebelumnya itu kemampuan menganalisis ya, menganalisis hukum, menganalisis kondisi wilayah, kemampuan melakukan penguatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengadvokasi ini sangat penting ya. Keterampilan advokasi itu berkaitan erat dengan
cara teman-teman dalam melakukan pendampingan hukum. Kita next. Nah, ini adalah dua hal yang saya sampaikan terkait tugas layanan teman-teman ya. Ini ada di kita, bahkan di PP, di peraturan pemerintah pun sudah kita atur di sini ya terkait tugas teman-teman nantinya. Jadi pertama di bagian kiri ya, itu terkait advokasi kebijakan ya dan pendampingan program bekerjasama dengan terkait bentukan kelompok keluarga sadar. Yang pada intinya pelayanan hukum ini teman-teman melakukan advokasi kebijakan. Misalnya ketika nanti teman-teman kembali ke komunitasnya, kembali ke organisasinya, menjadi paralegal, itu eh, dapat melakukan advokasi kebijakan. Misalnya ada terkait kebijakan yang dirasa mencerminkan keadilan misalnya, itu bisa dilakukan advokasi kebijakan. Itu harus dengan analisis, dengan tim ya, nanti teman-teman satu tim di komunitas teman-teman, bagaimana langkah-langkah hukum, misalnya apakah kita harus misalnya terkait kebijakan, apakah kita harus ke PT UN, atau seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah tugas teman-teman dalam layanan bantuan hukum non litigasi. Nah, ini ada 9 item tugas teman-teman sebagai paralegal. Jadi, pertama penyuluhan hukum. Saya selalu sampaikan bahwa yang saya sebar pada hari ini ya, materi keparalegalan ini, atau materi-materi lain teman-teman dalam menempuh pelatihan paralegal. Misalnya di kelas ini ada 30 orang ya. Nah, eh, kekuatan pemerintah pun sangat terbatas ya dalam untuk menyebarkan informasi hukum. Nah, bayangkan ketika setiap pelatihan paralegal, alumni 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 paralegal ini 30 orang ini misalnya ya, alumni paralegal ini ketika ia lulus di paralegal, nah setiap satu orang ini nyebarkan lagi untuk berapa puluh orang misalnya informasi hukum, itu sangat berpengaruh. Makanya tugas layanan hukum paralegal terkait non litigasi ini kita harapkan tidak hanya jadi paralegal ini tidak hanya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kementerian Hukum dan HAM ya, atau mendapatkan namanya identitas non akademik. Jadi saat ini sudah ada namanya identitas non akademik atau gelar non akademiknya yang dapat digunakan di belakang nama teman-teman. Jadi misalnya SH, habis itu SH CPLA misalnya, Certified Paralegal of Legal Aid. Jadi tidak hanya semata itu, tapi juga melakukan tugas-tugasnya sebagai paralegal. Kemudian konsultasi hukum, ya itu tugas teman-teman nanti sebagai paralegal. Kemudian investigasi perkara ya, apalagi saat ini investigasi perkara itu bisa dilakukan secara elektronik maupun non elektronik ya. Penelitian hukum ini teman-teman sebagai mahasiswa ini sudah hal yang tidak asing lah terkait penelitian hukum ya. Kemudian mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, ya. Kemudian perancangan dokumen hukum. Nah, beberapa hal ini teman-teman bisa dapatkan di kelas teman-teman sebagai mahasiswa, kemudian di sini pelatihan paralegal, dan bisa juga teman-teman peroleh pada saat nanti aktualisasi di lapangan. Misalnya perancangan dokumen bagaimana surat, membuat surat gugatan dan sebagainya, itu kan diperoleh pada teman-teman nanti ketika aktualisasi. Dan nanti Pak Abdul Somad selaku ketua nanti bisa mendampingi dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat, eh, kemudian pendampingan di luar pengadilan dan sebagainya lah. Nanti bisa diperoleh pada saat aktualisasi. Nah, ini yang saya katakan tadi kolaborasi antara paralegal dengan advokat. Ya, jadi paralegal itu akan fokus di bantuan hukum litigasi. Advokat juga bisa memberikan bantuan hukum litigasi. Tapi kita harapkan ada kolaboran yang kolaborasi agar fokus di dalamnya. Ya, kemudian namanya advokat biar fokus di beracara, misalnya di litigasi. Nah, beberapa hal sebenarnya paralegal itu bisa mendampingi di hal litigasi. Misalnya dimaknai litigasi ini misalnya mengantar korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya, korban KDRT ke kepolisian. Nah, kalau litigasi dimaknai seperti itu bisa-bisa saja. Tapi kalau litigasi yang dimaknai misalnya beracara di pengadilan, itu tidak boleh karena itu akan bertentangan di Undang-Undang 18 tahun 2003. Advokat, karena hanya advokat yang bisa melakukan pendampingan di pengadilan. Itu. Ya. Makanya litigasi yang dimaksud adalah litigasi yang memang dia mendampingi misalnya kepolisian atau mungkin untuk mendapatkan surat tertentu ya terkait surat visum et repertum misalnya dan sebagainya. Jadi itu sangat
yang kita maknai sebagai litigasi yang terbatas lah atau dimaknai tertentu. Nah, karena peran kolaborasi inilah membuat paralegal ini menjadi hal utama kan dalam penyelesaian masalah hukum secara litigasi, ya, dengan mengedepankan restoratif justice. Jadi saat ini sudah banyak program-program restoratif justice dan ini bagian dari program itu, ya, yang secara tidak langsung itu mempengaruhi kami di lembaga hukum atau lembaga negara. Misalnya di apa namanya, di misalnya di mana ya, di kepolisian ya, itu ketika banyak persoalan, misalnya teman-teman paralegal bantu ya, bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Itu ada 9 item tuh, tugas-tugas sebagai paralegal. Misalnya 9 item itu misalnya dilakukan adalah salah satunya mediasi. Mediasinya berdamai dan sebagainya. Itu kan sangat membantu di kepolisian, ya. Kemudian tidak menambah jumlah perkara juga di pengadilan. Jadi untuk kasus-kasus pidana itu pun berpengaruh ke kami, ke Kementerian Hukum dan HAM, di lembaga pemasyarakatan kami di lapas, ya, yang saat ini sudah over capacity ya di lapas. Jadi peran paralegal ini bisa dikatakan sebagai ujung tombak dalam akses to justice di Indonesia. Jadi ini kita harapan besar kepada teman-teman semua yang kedepannya akan menjadi paralegal di Indonesia. Nah, ini lagi sinergi ya, sinergi yang saya katakan lagi, sinergi, kolaborasi dan sebagainya, itu sangat kita harapkan dalam program ini ya, program keberlanjutan ini. Jadi paralegal bersama advokat. Jadi paralegal itu memiliki kedudukannya setara dengan advokat dalam konteks dia pemberi bantuan hukum ya. Jadi di organisasi pemberi bantuan hukum itu pelaksananya itu ya advokat dan paralegal. Jadi termasuk juga mahasiswa ya kalau ada di situ, dan dosen juga di situ. Tapi secara garis besar pelaksana organisasi pemberi bantuan hukum itu ya advokat dan paralegal, ya. Sehingga keduanya memiliki peran yang emang harus menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan kolaborasi, ya. Apalagi paralegal yang dengan pengalamannya yang berasal dari komunitas misalnya, untuk dapat memberikan layanan hukum litigasi, ya. Tentu advokat walaupun ia memiliki kedudukan setara ya dalam arti pemberi bantuan hukum, ya, karena ia lebih senior misalnya, advokat kan orang berprofesi sebagai apa namanya, memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ya, atau dalam Undang-Undang 18 2003. Tapi advokat yang lebih senior ya, apalagi lebih biasanya advokat yang menjadi ketua itu biasanya ya. Yang untuk kemungkinan juga beberapa lembaga itu ketua di LBH itu, PBH itu paralegalnya. Dan ini ada beberapa, tapi walaupun lebih banyak advokat. Jadi advokat walaupun dia kedudukan setara, tapi juga harus menjadi sosok yang memberi contoh karena lebih senior kan, lebih apa namanya, secara basic hukum juga lebih kuat seperti itu. Yang menularkan pengalaman dan semangat dalam akses keadilan. Untuk apa? Untuk menjadikan paralegal yang berkualitas. Advokat itu membantu dalam pembentukan paralegal yang berkualitas ini. Nah, ini adalah hak dan kewajiban teman-teman sebagai paralegal ya. Kalau ada hak, ada kewajiban, dia mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian bantuan hukum, kemudian mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum ya. Kemudian dalam memberikan bantuan hukum, paralegal wajib melaksanakan bantuan hukum dan plan hukum berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum. Ya, jadi paralegal yang terafiliasi di organisasi pemberi bantuan hukum itu tugasnya itu berdasarkan dengan surat penugasan dari organisasi pemberi bantuan. Nah, ini kompetensi paralegal ya. Jadi cara mendapatkan kompetensi paralegal itu hanya dua hal. Pertama, melalui pendidikan dan pelatihan paralegal. Jadi pada hari ini, mengikuti pelatihan paralegal pada ini adalah bagian dari pengakuan kompetensi. Ya, ikut diklat yang dan sebagainya ya selama 3 hari. Ya, kemudian ini mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian yang kedua adalah rekognisi. Rekognisi ini sudah berakhir teman-teman. Jadi pasca Permen Kumham 3 2021 ya, eh, rekognisi ini berlaku paling lambat 6 bulan sejak Permen Kumham itu terbit diundangkan. Dan kemarin itu sudah banyak mengajukan rekognisi ya, terutama itu kalau nggak salah dari LBH Ansor atau apa ya kemarin itu. Berapa yang banyak mengajukan rekognisi. Nah, tapi itu sudah selesai. Karena apa? Karena emang diatur di Permen Kumham itu
paling lambat 6 bulan sejak Permenkumham ini diundangkan. Seperti itu. Nah, ini pengawasan dan evaluasi, intinya kami BPHN itu bukan mengawasi advokat ataupun paralegal secara langsung ya, tidak. Tapi kami mengawasi organisasinya, organisasi pemberi bantuan hukum yang kami lakukan pengawasan. Yang artinya organisasi pemberi bantuan hukum yang melakukan pengawasan dengan baik baik kepada advokat maupun paralegalnya. Jadi ya, Pak Abdul Somad ya selaku ketua misalnya itu melakukan pengawasan terhadap advokat dan paralegal yang berada di naungannya. Nah, ini masih terkait dengan keberlanjutannya antara paralegal dan apa namanya advokat di organisasi pemberi bantuan hukum ya. Jadi sebenarnya paralegal ini memang besar kita harapkan untuk berafiliasi dengan PBH, dengan OBH, ya, agar lebih sinkron kebijakan kita, pemerintah, dan kemudian kita memberikan juga APBN, PBN ya melalui anggaran bantuan hukum. Jadi kalau konteks equality before the law ya teman-teman bisa lihat di pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 di ayat 1 di Undang-Undang Dasar. Di situ ada equality before the law ya. Jadi setiap orang tuh diperlakukan sama di hadapan hukum intinya. Nah, itu kan program yang benar bukan program sih waktu itu. Jadi di Undang-Undang Dasar itu masih menyebut hak ya, constitutional right dan human right. Jadi pasal 271 itu constitutional right dan pasal 28 kan dari bagian dari bab HAM. Maksudnya itu malah tuh itu masuk dari bagian dari human right. Nah, karena itu karena dia hal masih ngawang dia butuh merealisasikan yang dimaksud dari equality before the law. Setiap orang tuh diperlakukan sama. Melalui apa ya? Melalui program bantuan hukum. Makanya kami melakukan akreditasi, verifikasi dan akreditasi pada lembaga untuk menjadi pemberi bantuan hukum. Nah, setelah dia lulus menjadi PBH, OBH, itu kita berikan penganggaran ya untuk melakukan pendampingan agar apa? Agar ketika si A ini yang kaya berhadapan dengan hukum, dia dapat membayar jasa advokat pakai uangnya sendiri. Tapi si yang tidak mampu ini, ketika si B ya, si B yang tidak mampu ini, ketika ia berhadapan dengan hukum, maka ia akan tetap didampingi oleh advokat yang berasal dari organisasi pemberi bantuan hukum, tetapi dilakukan penggantian biaya oleh negara melalui apa? Melalui program bantuan hukum. Untuk itu kita harapkan para legal ini bergabung di organisasi pemberi bantuan hukum. Ya, kemudian legalitas pelaksanaan kegiatan bantuan hukum ya. Tadi sudah disampaikan melalui surat tugas, keanggotaannya harus diperhatikan. Ya, pendanaan ini sudah saya sampaikan. Kemudian secara kebijakan kami juga memasukkan bahwa para legal ini menjadi kewajiban untuk setiap lembaga itu yang melakukan verifikasi dan akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bagi OBH, bagi LBH yang akan melakukan verifikasi, kalau hanya ada advokat saja, itu sudah pasti tidak akan kita loloskan. Ya, jadi harus memiliki advokat dan paralegal, termasuk paralegal di dalamnya. Kemudian terkait jumlah pun kita mengatur semakin banyak jumlahnya itu akan berdampak juga pada tingkat akreditasinya. Jadi akreditasi itu ada C, ada B, ada A paling tinggi. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi akreditasinya. Tapi tidak hanya itu saja, tentu ada faktor lain. Jadi misal faktor monefnya, monitoring evaluasinya itu harus tinggi. Kemudian ada faktor misalnya dia melakukan pengembangan kapasitas melalui pelatihan paralegal ini. Jadi beberapa ketentuan untuk naik akreditasi. Yang artinya secara kebijakan kami sudah memberikan porsi yang cukup besar untuk paralegal. Ya artinya paralegal bukan pelengkap, ini sebagai syarat utama juga. Ya, makanya tadi saya katakan lembaga yang tidak memiliki paralegal sudah bisa dipastikan dia tidak lolos dalam organisasi pemberi bantuan. Ini menjadi hal yang penting kita ketahui bersama bahwa paralegal itu memiliki peran yang cukup besar di dalam program bantuan hukum nasional. Nah, apalagi paralegal itu ternyata teman-teman ya, itu masuk program prioritas nasional, ya. Jadi sebenarnya kalau di terkait hukum ini kita ada program prioritas nasional. Jadi program prioritas nasional itu ada 5 terkait hukum ya. Jadi ada konsolidasi demokrasi, reformasi kelembagaan ya, supaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Nah, kita ini masuk di program prioritas nasional nomor 3, PP3, ya, terkait penegakan hukum nasional. Nah, PP3 penegakan hukum nasional ini ada 4 lagi dijabarkan.
ya ada penataan regulasi. Jadi penataan regulasi ini tugasnya kami Kementerian Hukum dan HAM dengan kolaborasi bersama DPR ya, dengan Balik ya. Jadi Kementerian Hukum dan HAM terkait penataan regulasi, ya, pembentukan lembaga pengelola regulasi, pembaruan substansi hukum gitu, terkait pengaturannya. Kemudian perbaikan sistem pidana, hukum pidana dan hukum perdata. Ini kami sudah selesai kemarin Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami sebagai tim ya, ketua timnya untuk membuat RKUHP ya pada waktu itu ya, RKUHP bersama DPR bersama-sama ya. Kemudian penguatan sistem anti korupsi nih, ini KPK dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini masuk di penguatan akses terhadap keadilan. Para legal advokat yang berada di organisasi pemberantasan hukum itu masuk dalam program prioritas nasional ya, di penguatan akses terhadap keadilan. Jadi penguatan layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Jadi penguatan layanan keadilan apa tadi yang saya sampaikan 9 item tadi. Penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, ya, dampingan luar pengadilan, pemberdayaan dan sebagainya. Ya, jadi menjadi hal yang membanggakan kita semua, kita masuk dalam program prioritas nasional. Untuk itu menjadi paralegal akan berdampak sangat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mencari keadilan. Ya. Saya punya pengalaman, ketika saya dulu lulus kuliah S1 itu, sorry, masih mahasiswa, ketika saya pulang kampung dulu ya, ketika ada tetangga yang berhadapan dengan hukum, dia langsung melihat saya, oh itu tuh, dia tuh, si Habibie tuh dia mahasiswa hukum tuh, tanya ke dia aja terkait hukum. Simple loh. Padahal saya masih mahasiswa, tapi saya, apa namanya, ternyata peran itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi teman-teman nanti sebagai paralegal, ya. Jadi ketika ada tetangganya atau masyarakat di komunitasnya atau apa ya, oh itu tuh si itu dia jadi paralegal saat ini. Jadi tempat-tempat menjadi teman-teman menjadi tempat untuk orang lain mendapatkan eh, akses keadilan. Jadi harus menjadi membanggakan kita semua. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kita mungkin masuk ke tanya jawab ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Mas Habibie udah menyampaikan materi dari sejarahnya, kemudian perbedaannya dengan aturan itu apa, tugas pokok dan apa, dan lain sebagainya. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu yang jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan dan menyampaikan pertanyaan. Ada nama ya? Pertama, nama saya Abu Jinarsono. Saya ingin bertanya terkait dengan nanti tugas para legal ketika di sana sudah lolos begitu. Nah, hal Iya, masuk. Masuk. perkenalkan Kak, nama saya Abu Jinarsono. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan tugas para legal nanti ketika sudah misalnya lolos itu. Terkait dengan perkara yang ditangani oleh seorang advokat, kan biasanya seorang advokat kan menangani perkara pidana atau perdata. Di situ kan pasti ada melakukan pembatasan, misalnya membuat gugatan atau membuat jawaban, menyampaikan, membuat eksepsi, membuat nota keberatan, kemudian membuat pledoi, atau ketika kita melakukan file itu kita membuat memori banding, atau kita di banding kita membuat kontra memori bandingnya, atau kita nanti kita kasasi kita membuat memori kasasi dan kontra memori kasasi. Nah, di sini peran para legal dalam membantu seorang advokat, apakah diberi kesempatan secara aktif untuk membantu dalam hal pemberkasan tersebut, atau sifatnya hanya memberi masukan atau tambahan? Itu yang ingin saya tanyakan. Sendiri akan terlihat suaranya. Terdengar, Kak Averos, aman? Saya langsung jawab apa gimana, teman-teman semua? Saya langsung jawab atau seperti apa? Langsung jawab. Baik, saya langsung jawab ya. Panggilannya siapa? Mas Sono ya panggilannya paling ya.
Mas Sono ya, wah Wibisono Pak. Mas Agung. Oh Mas Agung. Terima kasih Mas Agung ya, pertanyaannya cukup baik, sangat kritis ya. Jadi terkait peran paralegal nanti bisa dikatakan tergantung tergantung dari struktur organisasi masing-masing. Ya, paralegal itu ada berbagai apa namanya, bisa dikatakan spesialisasinya juga. Ada dia emang support, misalnya terkait misalnya membuat legal opinion. Ya, makanya saya bilang saya kembalikan ke organisasi masing-masing. Nah, kalau pertanyaan terkait bisa aktif, bisa saja. Baik di lapangan. Bahkan yang benar-benar menghandle sendiri. Saya ketemu langsung tuh yang dulu tadi saya ceritakan, saya awal-awal pengalaman saya ketemu dengan paralegal pertanahan misalnya. Kalau sebelumnya dia ada paralegal terkait narkotika ya. Nah, saya juga pernah ketemu paralegal pertanahan. Mohon maaf, kita yang sudah sekolah hukum malu karena dia spesialisasi, jago banget. Ini Pak cara ngurusnya gitu. Tahu dia, ya. Dia bisa bisa Kak. Dia dengan peran kolaborasi di LBH-nya dia. Jadi percaya untuk mengurus kalau ada masyarakat LBH tersebut, dia ngurus ke tanah. Makanya saya bilang tadi, saya kembalikan hal ini bisa tergantung di organisasi masing-masing. Ya, ya misal teman-teman bergabung di LBH Rumah Keadilan misalnya seperti itu, yang sangat mengakomodir teman-teman menjadi paralegal nanti. Tapi dalam konteks pemberi bantuan hukum sebaiknya bekerja dalam tim. Ya, ya tidak hanya di LBH ya, yang ada advokat dan paralegalnya, di Jakarta pun banyak law firm itu. Yang bahkan beberapa itu ada advokasinya. Itu mereka bekerja dalam tim juga, ya. Artinya ini secara organisasi memang sebaiknya dalam tim, ya. Tapi dari pertanyaannya apakah bisa secara bisa saja, sangat bisa malahan. Tapi saya tidak mengatakan pasti. Kenapa? Karena tergantung di organisasinya masing-masing. Di paralegal itu ada banyak. Ada dia support, misalnya spesialisasi beberapa itu ya, dosen bahkan ya, dosen swasta itu bergabung di LBH kayak di Jawa Tengah tuh ya. Dia bergabung di LBH, dia menjadi paralegal yang untuk support penelitiannya, ya. Jadi makanya saya katakan kembali eh, ke struktur organisasi masing-masing. Makanya saya harapkan paralegal ini tidak hanya pelengkap. Jadi dia emang masuk dalam struktur paralegal khusus-khusus. Ya, kemarin saya ke Banyuwangi itu ada tuh. Jadi di mereka ada paralegalnya banyak banget. Paralegalnya ada sekitar 21 atau 22 orang tuh. Jadi bagi-bagi tuh. Kasus ini koordinatornya. Kasus ini koordinatornya. Dibagi tim. Ya. Ini tergantung struktur organisasi masing-masing. Ya, tapi yang Mas Agung tadi tanyakan, bisakah? Bisa. Ya, tergantung tapi saya kembalikan lagi. Mungkin itu Mas Agung ya, dan Mas Averos. Silakan kita bertanya lagi apa seperti apa. Baik. Apakah ada feedback dari cukup ya? Yang lainnya apakah ada pertanyaan berhubung ini materi topik karena teman-teman nantinya pas lulus ini akan terjadi sebagai paralegal dan tentu teman-teman harus paham tugasnya apa, kemudian kompetisi harus dikuasai apa, dan ketika di pelatihan seperti ini teman-teman masih kebingungan terkait dengan fungsi dari paralegal itu, dan pada saat terjun nanti tentu akan kebingungan juga karena pelatihan ini adalah sebagai kewajiban bagi teman-teman semua untuk nantinya dapat terjun sebagai paralegal. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, dari Mas Andar dulu. Itu terdengar ya, Mas? Iya, terdengar. Sebenarnya apa kita dari pertanyaan sebelumnya, jadi saya ada pertanyaan ini. Terus paralegal sebenarnya sampai mana otoritas atau kapasitas si paralegal ini bertindak untuk dari segi advokasi atau bahkan konsultasi di masyarakat, apalagi misalnya di masyarakat ini kan jadi konflik di antara suku bahkan dalam budaya saya sendiri Pak. Itu doang terima kasih. Apa betul nanti pergerakan Apakah kedengaran? Kedengaran tapi bergema, Mas.
Agak bergema. Tadi berapa? Tadi kan bilang kan orang itu bisa saja kan tergantung organisasi itu misalnya dia pengen terlibat atau gimana itu penting gitu. Jadi saya malah bertanya, jadi selama ini para legal itu kapasitas atau kapasitas sampai mana? Entah dari segi advokatnya itu kan konsultasi dengan masyarakat, terlebih di daerah yang konflik. Siap, terima kasih. Mungkin Mas Averus bisa merangkum pertanyaannya. Oke, jadi kan eh dari para LBH bukan itu masih apa ya kolaborasi. Pertanyaan itu batasannya itu apa para legal karena masalah itu kompleks mas. Nah para legal mempunyai kewenangan sejauh apa dalam hal proses legal itu apakah benar mas kayak gitu mas? Terus apa advokasi dan konsultasi di masyarakat. Nah termasuk dalam kegiatan advokasi dan konsultasi di masyarakat. Ya, terima kasih ya. Semoga saya tidak salah tangkap ya pertanyaannya. Semoga ya. Nanti tolong diluruskan kalau saya salah tangkap pertanyaannya. Nah, tadi sedikit saya beberapa yang saya garisi dia. Maksudnya ada terkait kewenangan, kemudian kolaborasi ya, paralegal dan advokat. Tadi coba ingat teman-teman yang materi saya sampaikan. Sebenarnya paralegal ini pengaturan secara regulasi itu masih baru. Ya, baru ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Itu pun masih satu pasal yang menyatakan bahwa LBH itu dapat merekrut paralegal, ya mahasiswa termasuk dosen dan sebagainya. Itu baru banget pasal itu. Yang kalau teman-teman lihat di Undang-Undang 16 tahun 2011 itu baru berlaku 2 tahun setelahnya. Jadi kan kan jadi undang-undang itu ada bisa berlaku pada saat ditetapkan, ada berlaku 2 tahun setelah jadi atau diundangkan jadi baru mulai berlaku. Jadi 2 tahun nanti 2013. Secara regulasi baru masuk dalam apa namanya secara tertulis ya paralegal itu. Hingga akhirnya terus sampai pengaturan-pengaturan lainnya seperti itu. Nah, nah terkait dengan teman-teman tadi apa namanya terkait kewenangan dan sebagainya. Sebenarnya eh, kita masih berjuang teman-teman semua ya. Baik secara kami Kementerian Hukum dan HAM secara regulasi itu sedang berjuang eh, terkait sistem kolaborasi ya tidak hanya sistem kolaborasi dengan paralegal dan advokat saja teman-teman semua. Saya kasih spill lagi ya saat ini. Kalau teman-teman bisa buka di internet, coba klik aja Paralegal Justice Award. Kami siap tahun negara itu. Itu program kami bersama-sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung. Ya, saat ini teman-teman bisa lihat di situ informasi di Paralegal Justice Award. Kami sudah menjadikan kepala desa itu sebagai paralegal. Tidak semua kepala desa. Ya, artinya kepala desa yang dia bisa lulus lulus pelatihan paralegal, kemudian dimiliki kualifikasi kompetensi. Kenapa? Karena di undang-undang itu udah linear. Tadi undang bantuan hukum 16 tahun 11 dan sekarang di undang desa sudah ada kewajiban kepala desa untuk melakukan tertiban di masyarakatnya. Ya, akhirnya saat ini kades pun kita jadikan paralegal agar menjalankan fungsinya itu tidak hanya sebagai administrasi saja kepala desa, administrasi di pemerintahan desa, tapi dapat menyelesaikan permasalahan hukum di wilayahnya. Nah, itu artinya saya sampaikan kebijakan-kebijakan. Ya, kami Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung. Bahkan, teman-teman bisa buka di Perma 1/6 kalau nggak salah itu ya. Jadi, sekarang ini kalau kita mau menggugat terkait kasus perdata, itu harus diselesaikan dulu secara mediasi. Ya, mediasi itu ada dua, teman-teman. Dilakukan oleh siapa? Pertama, mediator hakim. Ya, yang kedua, mediator non-hakim. Ya, nah, mediator non-hakim inilah banyak paralegal yang lanjut menjadi mediator non-hakim. Tadi saya sampaikan ada 9 item, ada mediasi. Ya, teman-teman bisa melakukan mediasi di situ. Kan kalau teman-teman bawa ke pengadilan, ketika melakukan gugatan, hakim akan nanya, ini udah dilakukan mediasi belum? Jadi sekarang nggak gampang, nggak dikit-dikit masuk ke gugatan langsung di sidang dan sebagainya. Jadi sekarang banyak perkara yang menumpuk seperti itu. Apalagi kita sudah jauh dari sifat-sifat kita yang musyawarah mufakat. Penyelesaian-penyelesaian di luar pengadilan itu sudah jauh kita. Padahal kalau teman-teman baca buku-buku, Indonesia itu penyelesaian sengketa itu banyak dengan kearifan lokal. Makanya teman-teman dulu, kalau teman-teman ingat baca-baca buku, walaupun Hindia Belanda dulu menduduki kita dengan hukumnya, ya, tapi hukum di pribumi, hukum adat itu masih diakui mereka. Makanya masyarakat pribumi itu menyelesaikan masalah dengan hukum adat. Ya. Nah, kembali ke konteks terkait peran dan paralegal, dia punya perannya masing-masing. Kalau selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 18 2003 misalnya saya katakan. Nah, kalau paralegal
Soalnya tugasnya penjualan hukum, konsultasi dan sebagainya, mediasi, melakukan pendampingan hukum di luar pengadilan. Kenapa kita boldkan di luar pengadilan? Karena emang di Undang-Undang 18 2003 itu hanya advokat yang dapat melakukan pendampingan di luar pengadilan. Jadi nggak tahu kalau teman-teman nanti kedepannya paralegal melakukan gugatan ya, melakukan JR, judicial review di Mahkamah Konstitusi. Misalnya terkait kenapa harus dibatasin, itu silakan saja. Tapi yang pasti saat ini secara regulasi, secara hukum positif itu eh, batasan paralegal itu masih saat ini tugas fungsinya menjalankan 9 item tadi ya, penjualan hukum, konsultasi hukum, mediasi, ya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, apa namanya investigasi perkara baik elektronik maupun non elektronik, itu kompetensi. Nah kalau mau lebih ya berjuang, ya berjuang dalam artian ya silakan JR misalnya di undang-undang advokat atau apa misalnya itu kan itu sangat terbuka. Jadi sistem hukum kita ini sangat terbuka teman-teman, ya hukum kita pun berubah, masyarakat berubah, hukum pun berubah. Kan kita semua tahu ya, societas ibius, ya. Hukum itu ada untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Artinya apa? Ketika masyarakat berubah, ya, cara-cara bertindak berubah, hukum pun berubah. Itu udah hal yang lumrah dimanapun. Ya kan asas ini universal. Ya obesitas ibius itu hal yang universal. Ya sangat konyol ketika kita mengatur hukum yang masyarakat sudah berubah, hukum ketinggalan. Ini sangat konyol artinya. Artinya kenapa hukum itu selalu berubah? Makanya undang-undang itu dengan kode nomor dan tahun. Undang-undang narkotika, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Ya, ketika di tahun ini Mas ada perubahan kebijakan misalnya ada kebijakan pengen orang legalisasi ganja dan sebagainya. Silakan uji di MK. Nanti ketika diterima dan sebagainya, diubah undang-undang 35 2009 menjadi undang-undang berapa bisa. Ini sebagai contoh, artinya hukum itu terus berubah. Masuk kewenangan paralegal, saat ini terus dikuatkan. Kami, karena saya punya pengalaman banyak di paralegal, saya karena juga aktif juga di mahasiswa dulu, maka ketika saya masuk di pemerintahan, perjuangannya tetap makanya saya selalu katakan teman-teman, ketika saya dulu sebagai mahasiswa, dan ketika saya sebagai ASN di Kementerian Hukum saat ini, sama saya itu, cuma berjuangnya beda. Makanya perjuangan saya saat ini perjuangan yang melalui kebijakan. Saya kan memperjuangkan bagaimana kebijakan ini yang pro masyarakat. Teman-teman pun sama ketika di luar pemerintahan, berjuanglah, berjuang untuk ya kepentingan masyarakat. Seperti itu ya. Artinya kalau emang sifat-sifat aktivis itu melekat di diri kita, mau teman-teman masuk pemerintahan itu nggak akan berubah. Karena saya ngerasakan langsung. Saya nggak tahu orang lain ya, tapi saya rasakan seperti itu. Mungkin itu ya. Semoga saya tidak salah tangkap pertanyaannya ya. Karena tadi jujur agak berdengung. Terima kasih. Saya kembalikan ke ke moderator, Mas Aperos. Apakah ada feedback cukup? Mohon izin Mas, ini ada dan lagi ada di pause dulu sebentar ya. Oke, siap. Azan ya? Bisa nih ya, Malang ya? Iya. Siap. Kita break 5 menit ya. Kebetulan saya mau pipis nih, mau kencing. Iya. Oke, terima kasih.
Baik, bisa dilanjutkan ya teman-teman. Silakan Mas. Silakan nama dan pertanyaan. Baik. Dengar nggak, Mas? Masih agak bergema, Mas. Tadi pakai mic yang kecil itu yang ditantol itu kayaknya jelas tuh. Tadi sempat saya dengar tuh. Mic apa tuh? Oh itu. Pantes suara Mas Averos yang jelas itu. Halo. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan saya dari Budaya dari Fokus gitu. Di sini tadi saya sempat membaca juga beberapa artikel terkait beberapa kritikan terhadap komen dari Kemenkumham sendiri, yang mana bicara masalah eh, pendidikan dan pelatihan paralegal yang terdapat di dalam pasal 6 ya. Nah, di dalam beberapa artikel yang saya baca tadi, bahwa di dalam pasal 6 ayat 3 ini, untuk pelatihan dan pendidikan itu harus disetujui dulu oleh BPHN sebelum dilaksanakan. Nah, tapi pada saat kita melihat dalam kondisi hari ini dengan tadi sudah disampaikan bahwa RPJMN dan sebagainya, kita bicara masalah kepentingan supremasi dan sebagainya, bagaimana itu menjadi suatu tujuan utama dari negara hari kita negara hari ini, banyak hal yang menjadi kontradiksi sebenarnya. Pada saat negara hari ini bicara masalah hukum dan bantuan hukum yang memang secara cepat dan tepat, tetapi di satu sisi tidak semua bisa akses itu terjangkau oleh BPHN. Terkhusus misalnya di beberapa tingkat pedesaan atau di tingkat yang memang menurut saya di daerah-daerah memang khususnya di daerah pinggiran pesisir dan di daerah pedalaman di dalam beberapa wilayah, itu kan tidak semua bisa dijangkau atau diakses oleh pihak BPHN. Nah, itu bagaimana pandangan dari Bapak sendiri terkait pelaksanaan ini harus disetujui oleh BPHN dulu, tetapi kita melihat keperluan dari warga hari ini atau masyarakat hari ini sebenarnya harus lebih cepat dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terdengar, Mas. Oke. Terkait pelatihan nih ya. Bener nggak maksudnya? Iya, dalam pelatihan kan ada motif yang di daerah terpencil dan itu sangat sulit untuk Ya, diakses. Jadi itu gimana? siap. Siap. Terima kasih Mas Averos dan Masnya tadi ya. Eh tadi sebenarnya sudah saya spill jawabannya sedikit yang di awal. Belum bertanya malah. Jadi sebenarnya kami sudah namanya tuh melakukan pelatihan paralegal kepada kepala desa ya. Jadi sebenarnya ingat ya yang melakukan pelatihan itu bukan BPHN ya. Kami hanya lembaga negara. BPHN Kementerian Hukum dan HAM memberikan izin pelatihan ya. Termasuk yang memberikan pendampingan hukum di masyarakat itu juga bukan Kementerian Hukum dan HAM ya, tetapi advokat dan paralegal yang bergabung di organisasi pemberi bantuan hukum yang sudah kita akreditasi, yang sudah mendaftar, yang sudah lolos, kita berikan akreditasi, silakan dampingin semuanya. Ya. Nah, kenapa mekanisme ini ada? Teman-teman bayangkan, ini misal kasus pidana saja yang menangkap polisi itu dari instrumen negara, ya ada kejaksaan yang menuntut instrumen negara, masa yang melakukan pendampingan Kemenkumham juga, ya tidak, makanya kami memberikan pihak ketiga bahasanya, pihak lain, advokat paralegal yang tergabung di OBH, ya. Nah, termasuk pelatihan itu sebenarnya bukan kami berikan izin pelatihan. Nah, jadi pertanyaan bagaimana di wilayah terpencil? Kami sudah mendorong terus, makanya kami berjuang dengan cara kebijakan. Jadi bagi organisasi pemberi bantuan hukum yang mau naik akreditasi, dia wajib melaksanakan namanya pelatihan paralegal. Nah, organisasi pemberi bantuan seluruhnya sudah ada. Makanya kan itu mendesak. Dan saat ini memang banyak pelatihan paralegal di Malang saja. Tidak hanya saat ini ya. Saya lupa berapa hari lagi itu ada pelatihan di BKBH FHUB juga. Juga kami. Ya. Dalam waktu bersamaan Sidoarjo juga pelatihan. Jawa Timur saja itu ada berapa pelatihan hari ini. Ya. Nah, tinggal
sebenarnya tidak hanya dari pelatihan saja, tapi pasca pelatihan. Ini kita harus pikirin bersama. Pasca pelatihan itu apa? Jadi pasca teman-teman yang dilatih untuk menjadi paralegal, dia berperan sebagai paralegal untuk dirasakan langsung kepada masyarakat. Kan karena paralegal ini keperanan dia, volunteeran ini ya. Menjadi peran paralegal ini harus dilaksanakan. Ya. Penting untuk melakukan pelatihan terus-terusan ya. Tapi lebih penting lagi, pasca pelatihan ini teman-teman menjadi paralegal itu untuk berperan sebagai paralegal. Nah, ini menjadi titik beratnya. Ya. Jadi teman-teman di sini mengikuti pelatihan paralegal ketika lulus tidak hanya menerima sertifikat kompetensi ya, dan mendapatkan identitas non akademik dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melakukan peran-perannya sebagai paralegal. Ini yang kita harapkan. Keperanannya ini yang kita harapkan. Ya, agar apa? Agar dirasakan oleh masyarakat langsung. Nah, biasanya pertanyaan lebih lanjut jauh nih, pasti paralegal ini banyak tidak dikenal oleh masyarakat. Iya, karena paralegal itu baru. Ya, secara regulasi itu baru. Regulasi baru. Tadi katanya ada kritisi terkait Permenkumham. Permenkumham sebelum Permenkumham 3 2021 saja sudah di GR Permenkumham 1 2018. Ya. Karena apa? Kami masukkan paralegal untuk bisa bersidang waktu itu, beracara dalam kondisi diwakili oleh advokat. Padahal waktu itu karena ada masukan ke kami dari NGO, kemudian dari LBH yang apa namanya? LBH di Jakarta itu memberikan masukan bahwa di daerah-daerah terpencil itu keterbatasan jumlah advokat itu apalagi persebarannya ke daerah timur misalnya daerah pelosok itu sangat tidak ada bahkan advokat. Makanya mendorong terhadap kebijakan tapi di DR ya sudahlah waktu itu 2018. Artinya apa? Kami sudah melakukan perjuangan dari masukan teman-teman. Dan kami BPH Kemenkumham salah satu kementerian terutama BPHN ya, itu lembaga yang sangat terbuka terkait masukan. Kan setiap masukan apa pasti kan perjuangan. Ya, termasuk peran paralegal itu dulu sempat sangat besar teman-teman kalau sadar. Tapi kami di GR oleh radio gitu karena merasa apa namanya kok enak sekali legal cuma dilatih 3 hari 18 jam pelajaran ya nggak mesti sarjana hukum tapi dia bisa punya peran sangat besar ya sudahlah daripada rame-rame kan ya di GR di Mahkamah Agung ya mungkin itu sedikit yang saya sampaikan teman-teman. Kalau feedback silakan atau gimana pertanyaan lainnya silakan kembalikan. Kalau nggak ada tanggapan, Ibu, silakan Mas. Permisi Mas, apakah suara saya terdengar? Agak kecil suaranya mas. Permisi Mas, apakah suara saya terdengar? Halo Mas. Halo. Mas. Halo mas. Kita kan parameter kan itu yang sudah kita parameter di mana posisi kita itu harus bisa dengan secara hukum khususnya dalam permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya masih pidana itu kan ada yang namanya pencurian, penganiayaan, pidana khusus itu kan ada yang namanya narkotika, lalu korupsi, perdata, dan sengketa jual beli tanah, pemerintahan misalnya ada kriminalisasi, terus hukum lingkungan dan sebagainya. Pertanyaan saya Mas, bagaimana Mas cara kita bisa mencikapi apabila ada masyarakat, sedangkan kita sendiri terbatas dari pengalaman dan apa yang kita baca gitu loh Mas. Sedangkan pengetahuan hukum ini sangat luas dan kita itu sebagai anggota para ini kan sebatas atas juga yang terima kasih. Terima kasih mas. Mungkin bisa dirangkum lagi ya oleh Mas Aferos ya biar kita sesekali lebih sering mendengar suara Mas Aferos juga ya. Iya mas, rangkum lagi mas. Sekarang kita menghadapi kalau saya itu luas Mas, sedangkan kita itu kemampuannya cukup keras. Oh ini Mas, paralegal kan ibaratnya mereka itu baru Mas, pengalaman mereka itu masih minim, pengetahuannya juga terbatas, sedangkan mereka itu mau nggak mau berhadapan dengan kasus yang banyak dan kompleks dari pidana, perdata. Menurut Mas Habibie gimana? Oh siap. Siap. Tadi pertanyaannya sudah jelas. Cuman
agak mendengung dan saya pengen mendengar suara Mas Feros, ya kan? Nah, tadi sebenarnya emang paralegal ini di satu sisi teman-teman tadi sebagai paralegal jangan dijadikan beban sih sebenarnya, ya. Makanya saya katakan bahwa sebaiknya eh, paralegal ini memiliki kekhususan, ya. Termasuk kita misalnya sekolah hukum ya, sarjana hukum, kan nggak ada sarjana hukum pidana, sarjana hukum berat, nggak ada sebenarnya. Tapi kita sendiri yang mengapakan kita spesialisasikan diri kita. Kalau saya karena dulu saya konsentrasinya HTN, maka saya spesialisasi hukum pemerintahan, ya. Misalnya terkait good governance, good government, gitu-gitu saya spesialisasinya terkait birokrasi misalnya. Karena saya bukan mengkecilkan jangkauan luas ya tidak, tapi lebih ke menspesialisasikan, termasuk paralegal, ya. Nah, secara konteks LBH, teman-teman bisa lihat di Undang-Undang 16 2011, sebenarnya lembaga bantuan hukum tuh ketika ada masyarakat yang minta bantuan, itu wajib mendampingi sebenarnya. Di satu sisi, tapi dia wajib juga, bukan wajib ya, dapat juga menolak dengan, bukan menolak pasalnya. Kalau tidak mendampingi itu harus disampaikan dengan tulisan, alasannya apa. Sebagai contoh di lapangan ya, teman-teman kalau datang tadi saya kasih contoh di Bogor itu ada namanya lembaga khusus untuk penanganan kasus-kasus NAPSA ya, narkotika, psikotropika dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman datang ke LBH tersebut berkonsultasi dan pengen didampingin kasus misalnya di PT UN, misalnya ya, terkait suatu kebijakan yang teman-teman anggap tata usaha negaranya apa keputusan tata usaha negaranya merugikan teman-teman misalnya. Nah, sudah dapat dipastikan lembaga tersebut akan menolak. Kenapa? Karena bukan spesialisasinya dia. Termasuk tadi teman-teman yang nanya, masih tadi nanya ya, ada kasus tipikor lah, kasus apa. Nah, itu mulai spesialisasikan. Teman-teman eh, spesialisasikan diri teman-teman sebagai paralegal apa. Makanya setelah ini buat kartu nama yang tergabung di misalnya LBH Rumah Rakyat misalnya ya, Rumah Keadilan ya. Teman-teman sebagai paralegal, paralegal kasus bisnis misalnya. Ya terkait kontrak atau apa. Teman-teman itu masyarakat tahu, oh ini si Mas Agung nih spesialisasinya ini, Mas Budi nih spesialisasinya ini, ya. Jadi bukan mengkerdilkan jangkauan luas paralegal, tapi lebih spesialisasi. Karena saya lebih suka spesialisasi. Karena apa? Kalau teman-teman lakukan perbandingan di luar negeri, itu sudah spesialisasi. Kita ada di Indonesia itu masih S1-nya aja ya kalau sekolah hukum ya. Sekolah hukum itu masih konsentrasi pidana perdata. Padahal di luar negeri itu udah spesialisasi pidana, pidana aja luas. Pidana aja ada apa? Ada korupsi ya, extraordinary crime ya. Kemudian ada extraordinary crime itu ada yang lainnya lagi. Ada apa namanya narkotika, spesialisasi dan kemudian pidana itu ada lagi spesialisasi terkait apa. Luar negeri itu aneh-aneh spesialisasinya ya. Di Indonesia itu masih ketinggalan. Kita masih terlalu luas. Jadi kita banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Kita tidak mendalam. Ya, kita tahu misalnya dalam konteks hukum itu tapi kita tidak memahami secara dalam hukum terkait misalnya hukum tata negara kan juga banyak. Ada hukum peraturan perundang-undangan, hukum penegakan spesial birokrasi itu ada banyak sebenarnya. Tapi kita hanya tahu HKN saja. Termasuk paralegal. Saran saya mulai sekarang mulai tentukan spesialisasi teman-teman. Apalagi teman-teman di sini rame ya misalnya ada dalam satu tim di LBH misalnya. Itu udah dibagi harusnya. Ya, ya bisa aja satu orang mengampu dengan berbagai rumpun keilmuan bisa saja tidak menutup kemungkinan. Tapi saya rasa itu sangat 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 kurang nanti hasilnya kalau tidak ada namanya spesialisasi. Ya, mungkin saya tidak salah menangkap ya teman-teman ya. Karena jujur itu pertanyaan berdengung-berdengung. Ya, bukan tidak jelas tapi pertanyaan jelas tapi apa namanya alatnya aja. Alat bantunya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Oke, dari Mas yang tinggal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mako. Eh, Pertanyaan saya akan mengacu pada program prioritas, terutama dalam bidang hukum.
Saya pikir di sini kita sama-sama mengakui, terutama Pak Habibie sendiri, di mana kebijakan atau program prioritas kementerian yang satu cenderung kontra dengan program prioritas kementerian lainnya. Misalnya dalam bidang hukum, penguatan paralegal itu masuk dalam program nasional. Tapi cenderung kontra dengan Kementerian Keuangan yang misalnya bagaimana memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Misalnya program strategis Wadas, Rempang, ini itu banyak paralegal, pengabdi bantuan hukum yang cenderung dikriminalisasi, diintimidasi. Nah, di sini kami melihat posisi paralegal atau pengabdi bantuan hukum itu lemah perlindungan hukumnya. Di satu sisi, Kementerian Hukum ini ingin paralegal kuat secara pemahaman dan nyali, tapi di sisi lain yang mengadvokasi kasus penggusuran itu dianggap oleh negara itu sebagai pengacau. Nah, ini dua hal yang kontradiksi, dua wajah dua wajah yang berbeda dalam satu rejim. Nah, itu persoalannya. Misalnya ketika paralegal mengadvokasi soal pembangunan rumah ibadah agama minoritas, itu agama minoritas mencapnya sebagai kafir. Nah, kalau sudah dicap sebagai kafir ya halal darahnya untuk dibunuh, dan itu berdampak pada paralegal atau pengabdi bantuan hukum. Belum lagi soal LGBT, Mas Bapak Habibie. Soal LGBT ini soal LGBT, kalau kita memperjuangkan hak-hak LGBT sebagai manusia, itu juga bertentangan dengan agama. Karena semua agama ini kurang menghargai keberadaan para LGBT. Dan akhirnya para legal juga ikut dikriminalisasi, terutama dari teman-teman LBH. Misalnya kemarin pas konferensi tingkat tinggi G20, itu LBH Bali mengadakan konferensi tandingan soal investasi yang begitu deras di Indonesia yang berdampak pada kerusakan lingkungan, dikriminalisasi, dan ada juga yang sampai pada sempat disidangkan. Nah, di sini kita lihat bagaimana lemahnya perlindungan hukum bagi para legal. Nah, di sini kami ingin Pak Habibie berbagi pandangan soal lemahnya perlindungan hukum bagi para legal, karena ini akan mempengaruhi psikologi kami yang mungkin suatu saat akan menjadi para legal. Terima kasih. Baik, Mas. Kita dengarkan ya kalau sebutan. Terima kasih. Ini kok bagus alatnya apa ya? Soalnya di dekat operator, Mas. Oh, alah. Yang tadi agak berdengung-berdengung, tapi yang ini bagus ini nggak berdengung penyampaiannya. Bagus. Siap. Izin ya, saya langsung nanya. Kok langsung nanya sih, langsung jawab ya. Kita santai saja, teman-teman. Nah, tadi disampaikan, siapa namanya tadi nanya? Siapa? Jangan. Syahrul. Arul apa Sarul? Syahrul. Arul. Syahrul Yassin Limpo. Oh ya. Semoga nasibnya tidak sama ya. Ya, Mas Sahrul ya, benar ya, Mas Sahrul ya. Pertanyaan tadi sebenarnya ada banyak hal ya. Jadi ada terkait kasus Wadas lah ya. Kemudian ada terkait kasus LGBT lah. Ada juga terkait rumah ibadah. Nah, sebenarnya kasus ini saya harus hati-hati ngomongnya ya. Karena jadi yang disampaikan tadi ada terkait hukum, ada terkait politik juga, ada terkait agama. Nah, ini harus kita sebagai paralegal sebaiknya kita harus bisa memapping ya itu kasus-kasus yang benar-benar terkait hukum. Nah, ini pengalaman pribadi ya. Saya ini makanya teman-teman bisa cek ya. BPHN itu salah satu lembaga yang sangat terbuka terkait LGBT misalnya. Kami itu bahkan sebagai pengajar untuk IAC namanya, Indonesian AIDS Coalition, yang di dalamnya banyak komunitas-komunitas rentan termasuk LGBTQ namanya. Ya, kemarin saya dapat sampai 11 kota melatih untuk orang namanya Ponci. Ponci itu populasi kunci. Ya, teman-teman bisa cari Ponci itu apa. Orang yang dekat dengan
jaringan apa rumah sakit itu bisa juga tertular dengan HIV dan sebagainya. Tapi melatih di situ untuk menjadi paralegal karena mereka mendapatkan diskriminasi. Nah, ini sebenarnya secara luas dulu saya disampaikannya bahwa sebenarnya peran-peran teman-teman sebagai paralegal itu harus bisa memilih dulu kasus-kasus itu. Mana kasus yang memang agak susah kalau terkait kasus politik. Sebenarnya saya nggak berani ngomong lebih jauh ya, ini karena harus hati-hati ya. Mungkin terkait rumah ibadah juga. Jadi kadang juga beberapa hal kita harus bisa memilih. Kenapa? Karena bisa jadi yang di sosial media itu berbeda di fakta di lapangan. Ya, karena gini, saya sebelum di Kementerian Hukum dan HAM itu saya adalah mungkin bisa lihat CV saya. Saya itu di asisten pertama di Ombudsman RI. Ya, pas saya baru masuk, itu saya langsung menangani kasus GKI Yasmin. Teman-teman bisa cari itu di Google, ya. GKI Yasmin, pendirian GKI Yasmin di Bogor, ya. Ternyata itu emang campur aduk gitu. Ada kasus desakan NGO, ya, organisasi internasional termasuk ya. Kemudian ada desakan juga dari pemuka agama. Tapi secara hukum itu ada ditemukan memang pemalsuan tanda tangan. Jadi gini, ternyata kita harus membedakan ya. Ini terkait HAM misalnya, hak asasi manusia untuk mendirikan hak asasi manusia terkait beribadah dengan mendirikan rumah ibadah itu berbeda, ya. Ini dipilah dulu, harus pelan-pelan memang harus mapping. Makanya itu perbedaan kita yang memiliki analisis yang kuat gini. Banyak orang menganggapkan ketika mendirikan rumah ibadah misalnya, kok kita tidak boleh mendirikan rumah ibadah, itu kan hak asasi manusia. Iya benar, memang di pasal 28 itu masuk terkait hak asasi manusia untuk beribadah. Tapi ingat, beribadah dengan mendirikan rumah ibadah itu beda. Gini, ketika teman-teman beribadah mau itu diatur untuk memberikan hak pada teman-teman. Tapi ketika teman-teman untuk mendirikan rumah ibadah itu ada aturan hukumnya lagi, ya. Makanya ada tanda tangan di warga sekitar misalnya seperti itu. Jadi sering diprotes misalnya ke lembaga misalnya. Untuk apa tanda tangan gitu? Itu hak asasi manusia. Untuk apa sih mendirikan rumah ibadah itu pakai tanda tangan manusia? Bayangkan saya kan saya Islam nih. Saya Islam karena saya punya uang. Saya beli ada tanah di perkampungan yang seluruhnya itu orang Kristen misalnya. Pada saya punya uang, ada salah satu orang sana butuh uang. Dia menjual tanahnya 100 meter persegi misalnya. Padahal di kampung itu 100% Kristen misalnya. Ya karena saya jahil, saya bangun masjid di situ tanpa izin sebagainya. Itu kan membuatkan kecamuk di masyarakat. Ini aturan hukum itu dibuat. Saya katakan terkait obesitas IBIUS ya. Lihat perkembangan hukum masyarakat seperti itu. Karena butuh 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 apa namanya tanda tangan sebagai. Nah, ini sebenarnya hal yang pengen saya sampaikan. Kita sebagai paralegal, emang kasus itu harus kita pilih-pilih dulu. Harus hati-hati. Karena gini, tadi teman-teman bisa lihat ya di hal yang kewajiban itu diatur di Undang-Undang 16 tahun 2011 terkait pelaksana bantuan hukum. Jadi ada dapatnya perlindungan, dapat perlindungan hukum misalnya. Ini dapat laporan ke kami, ada paralegal mengadu ke kami ke Kementerian Hukum dan HAM, ya. Karena dia mendapatkan kriminalisasi. Jadi dia nangani kasus tambang di Kalimantan, ya. Jadi nangani kasus tambang, dia ini merasa dikriminalisasi. Kan sampai datang tuh ke Kalimantan. Ternyata pada saat penanganan kasus kriminalisasi, pendampingan kasus-kasus terkait pertambangan tersebut, paralegal dimaksud meng-share ya secara sosial media itu terkait berita-berita bohong dan sebagainya, share hoax dan sebagainya. Akhirnya yang pertambangan ini menyerang dengan cara lain. Nah ini nggak bisa itu karena hukum saat ini untuk paralegal ya kita di Undang-Undang 11 itu masih untuk dia yang pada saat dengan itikat baik mendampingi kasus-kasus ya saat itu. Dalam artian bukan hak imunitas. Berbeda ya hak imunitas ya. Misalnya kayak DPR mau dipisah atau apa dia harus dapat izin dulu dari presiden atau seperti apa. Nah, paralegal itu selama dia melakukan pendampingan itikat baik dia diwajibkan dapat perlindungan hukum saja. Tapi bukan berarti dia tidak boleh melanggar hukum. Bukan berarti dia dibolehkan melanggar hukum. Artinya ketika dia menangani kasus KDRT misalnya, di satu sisi secara kepribadiannya, dia misalnya share berita-berita bohong, hoax dan sebagainya atau apa, itu tetap bisa dituntut atau dilaporkan ke polisi. Ini sudah pilih-pilih tuh. Memang harus cermat lah. Apalagi hukum saat ini ya. Kita ini kan masyarakat sekarang gampang lapor dan sebagainya. Ini kita harapkan peran paralegal ini benar-benar dapat tidak hanya mendampingi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga bagaimana
meredam gejolak di masyarakat sangat penting nih. Makanya tadi saya sampaikan saat ini kami Kementerian Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung itu paralegal desa di kades itu jadi kenapa? Agar untuk dapat tidak hanya dia melakukan perjuangan advokasi, tapi dia bisa meredam karena dia memutus pendekatan seperti ini, ya penting dan kebijakan ini sedang berkembang. Kebijakan ini sedang berkembang ya. Termasuk tadi terkait LGBTQ, terkait kasus wadas, terkait kasus apa pendiri rumah ibadah dan sebagainya. Ini kasus-kasus yang cukup tenar di media di sosial misalnya ini, tapi dalam penyelesaiannya harus benar-benar cermat dalam kasus hukum. Apalagi kasus wadas itu politik banget sebenarnya di situ. Kita bilang nggak setuju, nanti dianggap pro ini, kita bilang setuju nanti dianggap pro ini. Ya, makanya saya pun hati-hati berbicara mengenai ini. Tapi yang saya pastikan kalau saya sebagai paralegal itu datangin langsung, lihat langsung bagaimana penanganannya dan sebagainya. Kalau teman-teman berjuang dengan masyarakat wadas, perjuangkan dengan cara-cara hukum misalnya. Seperti itu. Tapi itu terserah teman-teman ya dalam metode apa namanya pendampingan seperti apa. Ya, karena paralegal ini erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang berbasis di komunitas sebenarnya. Dalam artian dia dalam tim lah ya, dalam tim berapa karena kan susah kalau untuk sendiri nih. Jadi kita baiknya memang dalam tim. Ya kasus-kasus ini dianalisis dulu ya. Saya yakin lah di LBH atau di komunitas teman-teman itu punya mekanisme kerja yang baik ya, mekanisme penyelesaian sengketa yang baik dan sebagainya itu saya percaya di situ. Semoga saya tidak salah tangkap ya teman-teman ya pertanyaannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Cukup. Dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Karena saya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Berhubung tadi yang tanya laki-laki semua, ya silakan yang perempuan bisa menyampaikan rangkuman dari materi ada Bibi tadi. Silakan siapa saja yang berbuat. Yang online, apakah ada pertanyaan? Silakan yang perempuan yang ada di sini menyampaikan rangkuman dari materi Mas Bibi. Ini nggak ada yang mau. Udah Mas, tunjuk aja Mas, kalau enggak Mas. Oke, udah Mbak Safira tuh bisa tuh. Safira yang di halo Mbak Safira. Ya, Bisa menyampaikan resum atau secara singkat aja materi dari Mas Bibi tadi. maaf Mas, ini tadi saya baru masuknya setengah perjalanan, jadi saya nggak mengikutin yang awal-awal dari penangkapan saya, rangkuman materi pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Habibie dari BPHN Kemenkumham. Para legal memang memiliki banyak tantangan sekali di lapangan ya. Tentunya dengan dinamika masyarakat yang berbeda-beda ataupun kultur dan uh, kebiasaan yang berbeda-beda di suatu tempat, maka kita perlu lebih banyak memberikan keilmuan yang kita miliki secara secara baik. Namun walaupun kita para legal ini belum bisa beracara ataupun yang masih menempuh pendidikan di S1, kita dapat bisa berkonsultasi dengan kakak-kakak kita atau advokat-advokat yang sudah bisa beracara dan bisa menyampaikan dan memperbanyak diskusi untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Terima kasih, Kak.
Masih di mute Kak Averos. Udah. Coba. Oke. Berhubung udah tadi ada menyampaikan rangkuman, saya tutup. Terima kasih Mas Bibi atas materi dan waktunya. Karena ini akhir pekan juga waktunya Ibu juga. Terima kasih Mas Bibi. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Bisa mungkin meninggalkan. Siap, terima kasih semuanya ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah kata teman-teman semua. Selamat berjuang ya, selamat 3 hari ke depan untuk mendapatkan legalitas sebagai paralegal. Saya mohon izin, mohon pamit semuanya teman-teman ya. Salam sehat, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekian dari materi kedua kali ini yang bertema keparalegalan. Teman-teman habis ini isoma makan siang dan akan bertemu lagi pada jam 12.05 untuk materi terakhir di hari ini. Baik, silakan teman-teman untuk beristirahat dan makan siang ya. Tadi saya sebenarnya sudah dia harus satu pengalaman juga untuk bisa bagi materi apa yang akan sampai hari ini materi yang kedua ya teman-teman. Hari ini juga bisa proses juga ya, proses juga nanti teman-teman bisa kasih kesimpulan ataupun rangkuman nanti ditulis di sampai Desember garis dalam, terus nanti besok di bawah. Oke, jadi yang pertama, boleh garis untuk satu peserta aja belum dari yang dalam paralel sama hukum dan komunikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, mungkin teman-teman juga bisa ngobrol lagi berkaitan dengan situasi itu. Di sini kita sama. Sini ada dua ya, ada yang pada juga ada ya perempuan sebagai koordinator. Nanti kami ini di sini kita buatkan kelompok. Kelompok satu yang bisa kelompok dua, kemudian kelompok dan itu ya. Kemudian jadi teman-teman yang ini besok harus saling mengenal karena ini teman-teman juga satu angkatan ya. Nanti sebelum waktu sebelum. Nah, harapan besar dari rekan-rekan sekalian ini harus ada ketua, itu ya ketua koordinator dari laki-laki dan perempuan. Saya minta jawaban siapa yang dari koordinator. Monggo Pak. Saya coba dulu menit ya. Tadi apa? Mbak Dina. Mbak Tiga. Teman-teman, ya yang laki-laki di ya, oke, jadi saya kasih waktu 15 menit ya, ya, teman-teman sendiri, teman-teman yang dari dulu ya, coba teman-teman perhatikan dulu. Jadi teman-teman nanti selain sama kayak makan siang, tempatnya belakang, di sampingnya. Nanti saya harap nanti masuk kelas, masuk kelas ini nanti saya harus ada jawaban. Oke, teman-teman bisa rembuk. Monggo nanti dirembuk setelah selesai makan biar semakin ya. Itu ya. Saat ini itu terima kasih teman-teman. Oke, lanjut. Oh ya, perhatikan jadi untuk sampah apa sudah disediakan di depan, cuma ada juga bersedia. Kalau nanti kita dengan waktu yang ya. Nanti teman-teman bisa diminta yang kerja seperti ya itu diminta tidak. Terima kasih.